Obrolan ngomongin birokrasi ala-lan. Hai kawan LAN, ketemu lagi di obrolan omongin birokrasi ala-lan. Hari ini edisi spesial di awal tahun 2024. Biasanya saya sendiri jadi host. Hari ini saya bersama dengan rekan saya sebagai co-host. Boleh diperkenalkan dulu nih atau memperkenalkan diri? Silakan. Ya, hai kawan LAN. Nama saya Fahri Ardiansyah. Saya sebagai analis kebijakan di Kedeputian Kajian dan Inovasi Manajemen ASN. Dan saat ini kita merasa spesial sekali karena kita telah mendatangkan tamu yang sangat spesial dan berkapasitas untuk kemudian kita akan membahas tema-tema ataupun topik terkait dengan isu-isu strategis dalam manajemen ASN. Ya, kita kedatangan atau kita sudah mengundang Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Dr. Agus Sudrajat, MA. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Sehat, Pak? Baik. Alhamdulillah sehat. Ya, di tengah-tengah kesibukan beliau, kita hari ini akan berbincang-bincang, kawan LAN, dan terkait dengan kinerja atau program-program yang ada di Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN. Langsung aja Pak. Langsung aja. Kita mau tahu dong Pak terkait dengan buku saku ASN Merdeka Belajar. Apa sih Pak buku saku ASN Merdeka Belajar dan untuk siapa ditujukan di buku saku ASN Merdeka Belajar ini? Terima kasih Mbak. Sebetulnya konsep ASN Merdeka Belajar itu sebelumnya itu kita hanya wacana ya. Mengingat kita ingin memberikan keleluasaan kepada seluruh ASN itu untuk belajar kapan saja, di mana saja, dan belajar apa saja, gitu ya. Nah, mengingat juga karena di dalam undang-undang yang sebelumnya itu ada peraturan yang menyatakan bahwa ASN itu minimal memiliki hak untuk belajar 20 jam pelajaran, ya. Di lain pihak P3K maksimal 24 jam pelajaran, gitu loh. Nah, keterbatasan keuangan negara itu yang kemudian hak tersebut tidak terpenuhi, gitu ya, setiap ASN. Sehingga kemudian LAN mencoba membuat pedoman, ya, bagaimana sih yang namanya ASN Merdeka Belajar itu, gitu ya. Jadi bukan semerdeka-merdekanya belajar, tapi belajarnya juga dalam rangka meningkatkan kinerja individu yang bersangkutan, tapi harus berhubungan dengan kinerja organisasi, gitu. Jadi tidak semata-mata misalnya Mas Fahri ini belajar gitu, kemudian karena Mas Fahri itu bekerja di Pusek Bangkom misalnya ya, atau di LAN di satu unit yang memang punya tusinya itu adalah mengembangkan teknologi pembelajaran, kemudian Mas Fahri belajar menjahit misalnya, gitu ya. Nah, itu kita selaraskan dengan tusinya staf itu di dalam satu organisasi yang kemudian mereka terutama adalah dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sebetulnya, gitu ya. Jadi individual itu belajar harus terpola juga, ya. Jadi tapi dia belajarnya tidak harus melulu di dalam kelas, gitu kan. Jadi kapanpun, di rumah pun, di jalan pun, lagi naik kereta misalnya, itu juga bisa belajar, gitu loh. Tapi sekali lagi ada mentornya yang mengarahkan setiap staf itu untuk juga belajarnya sekali lagi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja organisasi, gitu. Nah, itulah kemudian Kedeputian 2 itu membuat seperti pedoman lah ya, pedoman atau acuan yang nantinya bisa kemudian dipedomi oleh semua pimpinan unit kerja. Karena sekarang pengembangan kompetensi itu bukan lagi tugasnya badan-badan diklat, gitu ya. Jadi setiap pimpinan unit kerja itu punya kewajiban moral untuk mengembangkan kompetensi stafnya, gitu loh. Nah, untuk itu pedoman itu nanti menjadi acuannya para pimpinan-pimpinan unit kerja.
pimpinan unit kerja itu tidak selalu melulu deputi atau kepala pusat ya atau direktur gitu, tapi juga di bawahnya pun juga sesuai seratanya gitu ya, untuk mereka mengacu daripada pedoman yang dibuat oleh LAN ini gitu. Ya. Jadi itulah kira-kira. Apalagi mungkin ini sejalan banget Pak ya dengan Undang-Undang ASN baru Ya. tahun nomor 20 tahun 2023 yang di dalamnya justru sudah mewajibkan ASN untuk belajar dan secara terus-menerus gitu Pak. Ya, itu dia. Ya. Jadi ini apa namanya, gayung bersambut, artinya Ya. ketika kita membuat acuan atau pedoman Merdeka Belajar itu juga kita sudah sejalan dengan undang-undang yang 20 ini 2003, karena tidak lagi yang sebatas tadi minimal 20 jam pelajaran ya, tapi sekarang wajib belajar seterus-menerus gitu. Jadi berkesinambungan. Nah, ini jadi justru setelah jadi acuan ini, kita berharap ini menjadi juga dipayungi oleh kebijakan, gitu ya. Apakah itu nanti kebijakan kepala LAN atau LAN atau kebijakannya Kementerian PAN, gitu ya, untuk bisa kemudian ini digunakan oleh seluruh seluruh ASN. ASN gitu, seluruh unit kerja baik kementerian, lembaga maupun di pemerintah daerah, gitu loh. Sehingga ini akan sangat bermanfaat ketika Undang-Undang 20 itu sudah memang mewajibkan setiap ASN untuk belajar. Ya. Gitu. Jadi mungkin di ending point-nya mungkin akan terbentuk learning culture baru Pak. bagi Ya, ASN. nah, harapannya sebetul itu. Ya. Jadi dengan nantinya belajar itu bisa kapan saja dan setiap saat ya. Belajar kan sekali lagi tidak dalam kelas saja, tapi coaching, mentoring dan seterusnya. Itu akhirnya culture untuk mereka belajar itu jadi akan tumbuh gitu. Karena tanpa belajar itu kita tidak bisa menyelesaikan berbagai permasalahan ya. Gitu. Oke. Ya, kalau tadi kan Pak Agus singgung nih, ASN itu bisa belajar di mana aja. Contoh kayak saya nih ya Pak, anak angker-angker, anak kereta gitu ya. Sambil di kereta perjalanannya panjang, saya bisa juga nih belajar di secara digital seperti itu. Ya. Tapi kan selama ini yang terjadi culture di negara kita atau selama ini di Bangkom Pak, ASN itu belajar ya pada saat sesi tertentu, ditugaskan oleh pimpinan dengan surat tugas seperti itu, lalu kita lembaga tertentu kita belajar, misalnya kayak saya seperti saya nih Pak, Pranata Humas, saya belajar di Kominfo seperti itu. Tapi dengan adanya ASN Merdeka Belajar ini, seperti yang Bapak sampaikan, setiap orang bisa belajar di mana saja dan kapan saja sesuai dengan tusi. Nah, bagaimana Pak kelanjutan atau masa depan dari lembaga-lembaga pelatihan ini Pak? Tantangan-tantangan nanti yang akan mereka peroleh dari ASN Merdeka Belajar kebijakan ini. Ya. Jadi tidak semuanya kan bisa dilakukan belajar itu dengan jarak jauh ya, dengan menggunakan teknologi. Tapi ada hal-hal khusus yang memang kita masih memerlukan kehadiran mereka dalam kelas gitu ya. Jadi nanti kita akan membedakan mana yang memang pembelajaran yang substansinya ringan dan tidak memerlukan perubahan perilaku yang bersangkutan itu bisa menggunakan tadi teknologi gitu ya. Jadi kita ingin justru by Android itu atau by handphone itu kita bisa belajar kapan saja tadi. Yang di kereta, di bis, ya di pesawat gitu mereka bisa belajar. Tapi ada hal yang substansif yang kemudian itu memang memerlukan kehadiran karena memerlukan perubahan perilaku yang bersangkutan. Ya, perubahan karakter misalnya. Atau perlu wawasan kebangsaan, belajar tentang wawasan kebangsaan, tapi prakteknya harus kita lakukan gitu. Jadi tetap keberadaan lembaga-lembaga pendidikan itu tetap juga masih diperlukan gitu ya. Nah, yang harus berubah adalah sarana misalnya gitu ya. Yang tadinya semuanya konvensional tidak menggunakan teknologi, sekarang juga harus berubah ya. Mungkin ruang kelasnya juga yang tadinya banyak bangku misalnya itu mungkin berkurang gitu ya, tapi modelnya model diskusi gitu ya. Atau bahkan banyak mereka perlu space yang luas karena perlu hal-hal yang mesti dikumpulkan di satu tempat misalnya, kemudian mereka mempraktekkan itu gitu. Jadi kita pasti akan membedakan itu ya dengan menggunakan teknologi yang tadi Android base itu kita belajar, tapi yang perlu kelas itu karena tadi bobot sama kemudian bagaimana merubah mindset gitu ya, karakter gitu, perilaku setiap ASN itu. Saya kira itu. Jadi apalagi ada data menarik nih Mbak Marena Pak. Jadi
World Economic Forum itu mengeluarkan data bahwa dalam 5 tahun ke depan itu ada sekitar 83 juta jenis pekerjaan yang akan hilang ke depan. Dan itu menjadi tantangan juga bukan hanya di luar, tapi dalam sektor birokrasi misalkan kita harus juga berlaku adaptif untuk merespon hal tersebut gitu. Iya, betul. Nah, ini menarik nih memang. Jadi kita pun sebetulnya diminta oleh Kementerian PAN itu untuk membuat kira-kira sampai 2050 ke depan itu atau 2045 itu dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu pekerjaan-pekerjaan apa saja sih yang masih dibutuhkan gitu ya di existing sekarang nih. Jangan-jangan banyak jenis-jenis pekerjaan yang sejalan dengan tadi itu, dengan berbagai kompetensi itu, banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang sudah tidak dibutuhkan oleh birokrat gitu ya. Di saat yang sama juga kita harus juga memiliki paling nggak prediksi tadi yang seperti World Economic Forum ke depan itu banyak skill-skill yang sekarang sudah tidak diperlukan, justru skill baru yang muncul gitu kan, karena memang tadi perkembangan teknologi, lingkungan strategis itu terus berubah, sehingga ke depan ini LAN justru harusnya membuat atau memproduksi tadi pedoman-pedoman tadi itu ya. Kira-kira ke depan itu harus karena jenis kompetensi berbeda, tentu metodologi pembelajarannya atau metode Bangkom juga harus berubah. Perubahan itu ya Pak. Iya. Nah, tantangan yang justru yang krusial adalah justru bagaimana si pengajar kemudian mampu juga mengikuti itu, gitu ya. Jadi dengan perubahan kebutuhan kompetensi atau skill itu, tentu si para pengajar narasumber juga harus lebih mumpuni dari yang diajar, gitu kan. Nah, itu tantangan yang terberat itu. Ketika teknologi juga sekarang banyak metode-metode pembelajaran yang menggunakan teknologi. Nah, ini adaptasi para pengajar juga harus cepat, gitu ya, untuk mengikuti perkembangan itu. Gitu. Mungkin ini berkaitan juga tadi dengan yang disampaikan oleh Pak Agus di awal. Jadi kata Pak Agus kan tadi kemungkinan nanti ruang-ruang belajar pun akan semakin sedikit. Saya kepikiran Pak, dulu kita kan bangun asrama yang banyak karena proses pembelajaran itu banyak yang menginap dan banyak yang onsite. Sekarang malah LAN sendiri tuh sudah banyak sekali melakukan sesi-sesi pembelajaran itu baik melalui webinar dan sebagainya. Dan tahun lalu pun kita mengadakan webinar terkait dengan manajemen talenta instansional seperti itu ya. Mungkin disampaikan oleh Fahri terkait dengan hal itu. Saya ingat Pak, di Deputi 2 di Kajian dan Inovasi tepatnya di PKMSN telah melaksanakan 12 seri manajemen talenta secara webinar seperti itu, dan tentu itu mendapatkan banyak perhatian dari publik. Jadi khususnya mungkin para ASN ataupun lembaga instansi pemerintah. Rame loh itu Pak. Rame Pak. Jadi kemudian apakah itu bisa dikatakan bahwa ternyata antusias kita itu terhadap penerapan manajemen talenta itu sebenarnya sangat tinggi Pak. Apakah itu nanti bisa berkontribusi kita lebih mudah untuk menerapkan manajemen talenta itu di lingkup nasional seperti itu Pak? Iya, ini kan sebetulnya kita mengisi kekosongan pedoman ya. Ada Permenpan 3 2020 tuh ya, tentang manajemen talenta. Kemudian saat yang sama implementasi dari atau penerapan manajemen talenta di Kementerian Lembaga itu ditargetkan ya oleh di dalam dokumen RPJM gitu ya, untuk tahun pertama 2020 berapa, 2023 sampai 2024 itu ada target lah, persentasi berapa jumlah kementerian lembaga Pemda yang sudah menerapkan itu. Nah, melihat kebingungan itu ya, melihat angka yang dikeluarkan oleh KSN itu jumlahnya masih sangat sedikit gitu ya, sehingga LAN itu terus berinisiatif kemudian membuat buku saku penerapan manajemen talenta. Walaupun di dalam perjalanan ketika kita sedang membuat buku saku manajemen talenta itu, Permenpan 3 ini mau direvisi gitu. Tapi saya tetap jalan terus ya, karena acuannya tetap Permenpan 3. Paling tidak acuan Permen 3 dengan Permen yang akan berubah itu sistematikanya paling nggak sama gitu ya. Ketika orang mau mengimplementasikan manajemen talenta itu, dari perencanaan sampai kemudian sampai akhirnya itu akuisisi dan seterusnya itu tahapannya sama ya. Jadi itulah yang kemudian karena
karena pertama kekosongan pedoman, kedua adalah karena ada target dari pemerintah untuk setiap KL menerapkan itu. Ya, jadi ketika kita membuat webinar itu antusias Kementerian Lembaga dan Pemda itu sangat tinggi gitu ya. Untuk bisa belajar tentang bagaimana menerapkan manajemen talenta di instansinya gitu loh. Nah, ini kita belum berbicara manajemen talenta yang kemudian dipadukan dengan pengembangan kompetensinya. Ini belum sampai ke sana nih. Kita masih bagaimana manajemen talentanya berjalan dulu, bergerak gitu loh. Padahal saat yang sama sebetulnya sekarang kita sudah menyatukan antara pengembangan manajemen talenta sama pengembangan kompetensinya nih. Gitu ya. Ini ada step satu lagi yang harus kita lakukan. Karena dia sudah berubah gitu ya. Tapi dengan buku saku yang sudah kita terbitkan ini saja, ini advokasi ini sudah banyak sekali yang memang membutuhkan secara fisik, bukan lagi webinar nih. Jadi Bu Eli ini kalau PKMSN ini mungkin sebentar lagi banyak sekali surat minta untuk diadvokasi gitu ya. Fasilitasi langsung ya, Pak, karena beberapa daerah kemarin di Bogor apa di mana itu sudah mulai ingin langsung praktekannya gitu ya. Dari awal sampai kemudian itu bisa berjalan itu sudah. Jadi LAN ini harus siap-siap juga bisa menjadi advokat atau menjadi pembina penerapan manajemen talenta itu. Untuk fokusnya apa saja Pak kira-kira? Atau ke siapa saja yang akan langsung dibidik untuk dilakukannya advokasi atau fasilitasi? Jadi kan yang namanya pengembang atau implementasi dari manajemen talenta itu, kita kan ingin tahu implementasinya itu berdasarkan tadi itu ya, mereka itu pada posisi berapa ketika mereka duduk di dalam suatu unit kerja. Itu di talent pool itu Pak ya. Jadi talent pool itu. Jadi sistem merit itu kan juga bagian dari salah satu penilaian. Nah, kita ingin justru bagaimana setiap instansi atau pimpinan unit kerja itu mengetahui setiap stafnya itu mereka pada posisi grade berapa di dalam talent itu gitu loh. Nah, jadi inilah yang kalau pedoman ini bisa dilakukan, mereka akan lebih tahu atau lebih memahami ya kondisi di unit kerjanya, berapa orang staf saya yang memang mereka adalah top talent misalnya. Nah, ketika dia juga akan tahu berapa yang middle atau low talented gitu ya, dia bisa mengintervensi untuk mengembangkan kompetensi supaya stafnya itu naik menjadi top talent. Nah, itu ya. Jadi ini kuncinya justru sekarang banyak teman-teman di Kementerian Lembaga dan Pemda yang ingin sekali langsung menerapkan itu karena dia akan lebih tahu lebih jelas kekurangan dan kelebihan stafnya. Gitu. Ini mungkin statement langsung nih Pak. Kalau tadi kan Bapak kasih statement itu selama ini tahun lalu berarti PKMSN baru webinarnya aja nih. Ibaratnya masih menggodok terkait dengan manajemen talentanya. Nah, berarti 2024 karena kan nanti banyak instansi nih Pak yang nonton podcast ini seperti itu. Kalau dari Deputi sendiri, dari Bapak sendiri, 2024 gimana nih Pak terkait dengan manajemen talenta? Apakah sudah siap untuk advokasi, go, atau gimana nih Pak? Ya, sebetulnya di 2024 ini kita sebetulnya tidak konsentrasi kepada manajemen talenta itu ya. Tapi kami yakin bahwa teman-teman di Kementerian Lembaga dan Pemda ingin menerapkan itu secara cepat gitu ya. Sambil menunggu ini kita kan sedang membuat menyusun RPP manajemen ASN ya. Di dalam salah satu klaster di dalam RPP itu adalah pengembangan talenta gitu ya. Nah, ini pesan-pesan RPP itu sudah kita coba untuk sejalan dengan buku saku yang sudah kita buat juga, tapi kalaupun ada perubahan di dalam RPP-nya kita akan lebih mudah memodifikasinya gitu ya. Nah, tapi ke depan ini 2024 sebetulnya kita fokusnya kepada itu tadi yang bagaimana kita bisa mendapatkan membuat pedoman future work di birokrasi ini apa gitu loh. Jenis-jenis pekerjaan apa saja yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan lagi di lingkungan birokrasi untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2024 sana gitu ya. Termasuk juga kira-kira jenis-jenis kompetensi atau skill apa lagi yang dibutuhkan ya untuk bisa mensukseskan 2024 sana. Khususnya di birokrasi. Oke, bidikan gitu. kita ke arah sana ya Pak? Iya, oke, kita Fahri, sana. ya.
Ini mungkin isu terakhir ya Pak, Ya. yang juga penting sebenarnya. Ini ada arahan Presiden terkait dengan rencana induk percepatan Provinsi Papua 2022-2041. Oh iya. Iya, 41. Dan ternyata di Kedeputian Inovasi dan Manajemen ASN ini juga sudah merespon itu dengan melakukan bentuk pengembangan kompetensi kepada ASN di Papua dan Papua Barat. Nah, itu kira-kira bisa cerita sedikit Pak terkait dengan target magang ini seperti apa untuk Papua dalam konteks rencana induk arahan Presiden tersebut. Ya, jadi kita kebetulan dapat mandat dari Kementerian PAN itu untuk membuat pedoman dan melaksanakan magang afirmasi. Ya, jadi afirmasi nih, karena afirmasi itu inginnya justru magangnya itu berbeda dengan magang yang kebiasaan lah, gitu ya. Makanya kemudian afirmasinya adalah kita selalu mengacu kepada data. Jadi ketika kita ingin membuat program magang yang afirmasi ini, kita berdasarkan data. Jadi data yang kita temuin adalah ada 4. Pertama adalah WTP mereka buruk rata-rata di Papua. Proses pengalihan barang jasa juga tidak baik. Ya. Kemudian proses perencanaan pembangunannya juga kurang baik. Ya. Terakhir adalah kelemahan yang berikutnya adalah memastikan akuntabilitasnya juga baik. Nah, keempat hal itu ternyata semuanya kurang baik, sehingga kita kemudian memanfaatkan data itu untuk kemudian kita jadikan program magang. Makanya mereka magangnya fokus kepada 4. Bagaimana menjadi perencana yang baik, bagaimana mereka menjadi pengelola keuangan yang baik, pengelolaan barang jasa yang baik, dan juga saat yang sama menjadi auditor yang baik, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita implementasikan ke sana. Tapi kemudian ketika 2023 kita juga mendapatkan data yang sebetulnya ada beberapa kabupaten kota, gitu ya, itu yang punya potensi. Ada pertanian, ya, ada pariwisata, ada pertambangan, gitu. Nah, ini kita ke depan justru kita mau lebih fokus kepada tadi tematik, ya. Pak Manokwari misalnya, Manokwari itu potensinya adalah pariwisata karena ada terumbu karang, ada mangrove, ada itu yang itu geografisnya juga memungkinkan untuk itu kemudian dikembangkan menjadi pariwisata. Jadi temanya adalah pariwisata. Saat yang sama nanti di Sorong kita larinya ke pertanian. Nah, jadi fokusnya. Jadi magangnya itu kita akan fokuskan kepada tematik-tematik, melihat potensi daerahnya itu. Ya, Pak, potensi daerah. Jadi ASN-nya di daerah tersebut tuh talentanya itu ada di bidang apa? Di bidang yang perlu apa? ditingkatkan seperti itu ya, Pak. Nah, program magang ini, yang magang ini juga tidak menutup akan juga kita lakukan di luar provinsi Papua. Ya, tadi juga melihat potensi, gitu ya. Ke depan itu kita juga sedang mau membuat model pengembangan kompetensi di 3T misalnya, gitu ya. Nah, itu juga seperti itu. Karena kenapa? Selama ini daerah 3T itu yang sebetulnya merupakan prioritas nasional, tapi tidak terbangun, gitu loh. Kenapa? Karena rendahnya kinerja atau kompetensi ASN di sana. Nah, untuk itu kita ke depan ini kita akan membuat lagi model bagaimana mengembangkan kompetensi untuk ASN yang di 3T itu, ya, terluar, termiskin, dan terdepan, gitu loh. Iya. Gitu. Dan jawabannya adalah yaitu mengajak ASN itu untuk belajar mengembangkan kompetensi tanpa terbatas ruang dan waktu melalui ASN unggul. Jadi nyambung semua dari awal sampai akhir. Jadi nyambung semua, dan tadi yang Android base itu kita menggunakan platform digital, gitu. ASN unggul itu. Targetnya, Pak? Target ASN unggul itu. Jadi ASN unggul ini sebetulnya tahun ini kita diminta untuk sebanyak-banyaknya membuat konten, ya. Nah, kontennya itu kita ingin sebanyak-banyaknya dan lebih kekinian, dan juga menyesuaikan dengan kemauannya teman-teman ASN milenial nih, karena mungkin kalau secara nasional di atas 30% itu ASN itu adalah mayoritas milenial. Jadi kita akan menyesuaikan, ya, konten-konten yang kita buat itu sesuai keinginan dan sesuai passionnya atau trennya lah, gitu ya. Bagaimana cara belajar ASN milenial ini, dan itu yang kita akan buat. Namun juga sesuai kebutuhan tusi instansi. Pasti, itu ya, Pak, jadi harus dalam rangka bagaimana kinerja organisasinya itu terus meningkat. Gitu. Fahri, ada lagi yang mau ditanya? Kalau dari saya cukup.
Oke, mungkin satu pertanyaan pamungkas nih Pak, sekaligus menutup nih Pak. Gambaran ke depannya Pak untuk di Deputi Bidang Kajian Inovasi Manajemen ASN di tahun 2024 ini. Ya, sekali lagi 2024 ini kita akan terus membuat konten pembelajaran yang menarik ya, yang selalu dibutuhkan oleh setiap ASN. Kemudian juga kita akan membuat model pembelajaran ya yang tematik, yang disesuaikan dengan potensi daerahnya masing-masing, tidak tertutup hanya di Papua tapi di daerah-daerah yang lain gitu ya. Nah, saat yang sama kita akan memprediksi kira-kira kebutuhan di birokrasi itu ke depan itu kira-kira jenis pekerjaan apa saja yang akan dibutuhkan dan saat sama juga yang tidak diperlukan lagi gitu ya. Saya kira itu yang ini akan kita lakukan di 2024. Berarti kita tetap optimis ya. Tetap optimis. Ya, optimis menangkap isu-isu di manajemen ASN. Betul sekali. Dan sebenarnya masih banyak ya yang mau kita bicarakan karena kan menyangkut kita ya, menyangkut ASN milenial. Apa sih yang kita butuhkan? Kita tadi mau sharing ya ke Pak Agus nih, maunya kayak gini nih Pak gitu ya, secara kacamata ASN milenial. Tapi karena waktu jua yang memisahkan kita, karena waktu dan kesempatan yang telah disampaikan juga kegiatan Pak Agus nih yang lumayan padat, jadi sampai di sini dulu kita ngobrol-ngobrolnya kawan LAN. Terima kasih Pak Agus untuk kesempatan kehadirannya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga untuk Fahri yang sudah menjadi co-host kita hari ini. Terima kasih untuk kawan LAN yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan podcast obrolan dengan tema berikutnya. Sampai jumpa kawan LAN.